Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah praktikum semi solid dan liquid. Judul preformulasi yang kami dapat zat amonia klorida. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah dan juga bersama rekan-rekan saya ada Zaini Wiko dan juga Mutia Insani. Oke, jadi untuk bentuk sediaan yang akan kita buat dari zat yang kita dapat adalah kami akan membuat dalam bentuk sediaan sirup. Kemudian di sini ada tinjauan farmakologinya, yaitu untuk zat amonia klorida. Yang pertama indikasi, yaitu ekspektoran, batuk, alergi, batuk pada flu, dan kelainan pernapasan. Dan mekanisme kerjanya, berdaya diuretis lemah yang menyebabkan aksidosis, yakni kelebihan asam dalam darah, keasaman dan merangsang pusat pernapasan, sehingga kelebihan asam dalam darah, keasaman darah merangsang pusat pernapasan sehingga frekuensi nafas meningkat dan gerakan bulu getar atau silia di saluran nafas distimulasi. Sekresi dahak juga meningkat, maka senyawa ini banyak digunakan dalam sediaan sirup batuk. Yang ketiga ada dosis. Dosisnya itu bisa diminum secara oral sehari 3-4 kali sebanyak 100 sampai 190 mg. Maksimum konsumsi seharinya adalah sebanyak 3 gram. Kemudian ada efek sampingnya, yaitu hanya terjadi pada dosis yang tinggi dan berupa asidosis atau sus pada anak-anak dan pada pasien ginjal dan gangguan lambung, seperti mual dan muntah. Berhubung sifatnya yang merangsang mukosa. Ada kemudian terakhir yaitu kontraindikasinya, yaitu bayi prematur. Nah, kemudian zat kedua yang kita tambahkan untuk pembantu yaitu ada difenhydramine hidroklorida. Nah, yang pertama yaitu indikasinya yaitu untuk pasien yang menderita antitusis atau batuk, pada penyakit batuk dan alergi. Kemudian mekanisme kerjanya itu sebagai antihistaminika golongan H1 blocker, yang mana kerjanya memblokir reseptor H1 dengan menyaingi histamin pada reseptornya di otot licin dinding pembuluh dan dengan demikian menghindarkan timbulnya reaksi alergi. Khasiat lain menciutkan bronki, saluran cerna, kandung kemih, dan juga rahim terhadap ujung saraf, gatal-gatal atau reaksi flare, serta terhadap reaksi kapiler. Kebanyakan antihistaminika termasuk ke dalam golongan ini. Kemudian dosisnya diminum secara oral yaitu 4 kali sehari sebanyak 25-50 mg. Kemudian efek sampingnya ada efek sedatif hipnotis seperti rasa kantuk, kemudian rasa pusing, gelisah, letih dan lesu, kemudian mulut kering, muntah dan mual. Kemudian kontraindikasinya yaitu bayi prematur sehingga serangan asma akut. Ya, formula umum yang jadi acuan dari sediaan yang akan kita buat itu kami ambil dari buku Formularium Nasional edisi 2 di halaman 113, di mana resepnya ialah di mana tiap 5 ml mengandung difenhydramine hidrochloridium sebanyak 12,5 mg, kemudian amonia klorida 130 mg, natrium sitrat 60 mg, asam sitrat 40 mg, saccharum album 3,6 mg, etanol 90% 0,25 ml, mentol 1 mg, sorbitol solusio 70% sebanyak 0,375 mg, dan juga aquades hingga 5 ml. Ya, kemudian ada untuk analisa perfluorasi zat aktif dan eksipiennya. Yang pertama ada amonia klorida. Rumusnya NaHCl, bobot molekul sebesar 53,49 gram per cm. Pemberian serbuk atau habar putih, tidak berbau, rasa asin dan dingin, dan bersifat higrotropis. Titik leburnya 338 derajat Celcius. Kelarutannya mudah larut dalam air dan dalam gliserol, lebih mudah larut dalam air mendidih, agak suka larut dalam etanol. Stabilitas amonium klorida stabil secara kimiawi. Ini terurai sepenuhnya pada 3.388 derajat Celcius untuk membentuk amonia dan asam klorida. Penyimpanannya bisa disimpan dalam wadah tertutup rapat. Untuk penandaan yaitu logo peringatan
peraturan nomor 1 karena si amonia klorida ini termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas. Kemudian khasiatnya yaitu sebagai ekspektoran. Ya, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jaini. Kemudian yang kedua ada difenhidramin. Rumusnya yaitu NOHCl. Bobot molekulnya 291,82 gram. Pemberiannya yaitu serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit disertai rasa tebal. Kemudian titik leburnya antara 167 derajat Celcius dan 172 derajat Celcius. Larutannya yaitu mudah larut dalam air, dalam etanol, dan dalam kloroform. Sangat sukar larut dalam ether, agak sukar larut dalam aseton. Stabilitasnya yaitu pH 4-6. Penyimpanan dalam wadah tertutup, baik terlindungi dari cahaya, penandaannya tidak ada. Khasiatnya antihistaminikun, ada sirup Fuselax. Rumahnya itu diketahui di sini. Molekulnya 1587. Pemberiannya cairan jernih tidak berwarna. Kemudian titik leburnya 180 derajat Celcius. Artinya larut dalam 5 bagian air, 20 bagian di dalam 25 bagian etanol, dan dalam bagian aseton. Sudah larut dalam ether dan dalam alkali juga. Kemudian stabilitasnya dari penyimpanannya dalam wadah tutup baik khasiatnya power. Dan yang pada rumusnya yaitu bobot molekulnya 18,02 gram. Pemberian cairan jernih tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Kemudian titik leburnya 0 derajat Celcius. Larutannya dengan jenis selatan. Stabilitasnya itu stabilitas udara di dalam larutan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Dan hasilnya itu selalu. Pertama ada asam sitat. Umumnya itu C6, 8, O7, H2. Bobotnya molekulnya 210,14 gram. Kemudiannya hablur tidak berwarna putih, tidak tahu rasa sangat asam, ada higroskopik, satu dalam darah dari pas. Leburnya itu 194 derajat Celcius. Larutannya larut dalam kurang bagian air dalam 1,5 bagian etanol. Sukar tetap reaksi dehidrasi. Kemudian stabilitasnya yaitu stabilitas kondisi penyimpanan asetil disimpan dalam wadah kering dalam disimpan sesuai dengan tambah. Yang keenam ada tartazin. Rumusnya itu C16 H9 4 H3 H9 S2. Molekulnya itu 534,32 gram. Pemberiannya serbuk kuning 3. Titik leburnya 3 derajat Celcius. Larutannya 1 gram dan 6 mili air. Memberikan larutan kuning emas larut dalam nabati dari polyesam atau basa dalam larutan warna. Stabilitasnya itu terhadap oksidasi tidak
depannya temperatur ruang cahaya secara langsung. Ini itu, Pak. Kemudian pendekatan promosi adalah di tersebut. Pertama, awalnya tidak ada satu yang dijelaskan air tidak bisa untuk privasi. Ini pokoknya tidak mudah terabsorpsi dan terdistribusi dalam tubuh konsumsi secara oral. Kemudian sirup pengeluparan siapa yang sederhana dan mudah dibuat itu setidaknya yang memudahkan pasien menggunakan. Yang kedua ada dosis. Dosis amonium klorida obat masing-masing obat kemudian secara oral sebagai obat ekspektoran yang dalam bentuk sirup. Dosis amonium klorida sebelum mencapai 3-4 150 maksimum 3 gram misalnya dosis 75 gram per 5. Ada kesimpulan saya 3-4 kali sehari sendok teh di atas kurang lebih 3-4 sehari atau sendok teh. Baik, yang selanjutnya adalah alasan pemilihan bahan-bahan. Yang pertama, sirup simplex digunakan sebagai pemanis untuk memperbaiki dan menambah rasa pada sirup. Yang kedua, asam sitrat digunakan sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang masa simpan sediaan. Selain itu, asam sitrat juga dapat memberi rasa asam seperti jeruk. Yang ketiga ada tartazin sebagai pewarna agar sediaan sirup terlihat lebih menarik, memiliki warna kuning jingga yang menyesuaikan dengan asam sitrat yang beraroma jeruk. Yang selanjutnya formula akhir didapatkan amonia klorida sebanyak 125 mg, diphenhidramin HCl 12,5 mg, sirupus simplex 10%, asam sitrat 40 mg, tartazin 0,025%, aqua destilatas sebanyak 60 ml. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.